Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat uleter dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kembali lagi bersama saya dengan Mitra Koloni Channel. Ya. Apa kabar semuanya? Tentunya sehat semua ya. Semoga saja tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan kali ini saya akan menuju ke RBW saya ya. Kurang lebih ditempuh 1 jam ya. Kurang lebih 60 km. Dan sebelum saya berangkat, saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube saya. Ya, kebetulan itu menurut saya penting ya, karena pemiliknya sekarang sudah kondisinya galau parah. Ya, RBW-nya habis diserang burung hantu. Jadi dia menanyakan, kira-kira apa yang saya harus lakukan Bang, ketika RBW saya sudah kondisinya seperti ini. Artinya burung waletnya sudah dibantai dan bahkan banyak yang kabur. Jadi sahabat uleter, saya selalu mengatakan bahwa berbudidaya walet itu sebaiknya kita harus selalu melakukan antisipasi ya. Artinya jangan sampai sudah terjadi baru kita mau bertindak. Ya seperti halnya kasus teman kita ini kan. Dia ini kan mestinya diantisipasi. Nah selama ini mungkin lengah ya, tidak melakukan antisipasi bagaimana cara menghalangi burung hantu itu. Ya, itu kan banyak video-video yang apa di YouTube itu tentang cara-cara bagaimana burung hantu itu tidak datang ke RBW kita. Nah, kalau sudah dibantai, sudah digrogoti predator, baru kita mengambil tindakan, itu kan tindakan menurut saya konyol. Kenapa? Kan sudah tidak ada burungnya, seperti halnya yang terjadi pada teman tadi ya. Burungnya sudah nggak ada, baru mau dibasmi burung hantunya, kan konyol itu. Tapi tidak apa-apa, karena masih ada harapan. Artinya jangan sampai kejadian ini bisa terulang kembali, karena ya sangat rugi ya. Ruginya itu kita sudah membangun RBW yang jumlah yang cukup fantastis ya, bahkan ratusan juta, tapi hasilnya seperti itu, sudah mulai ada perkembangan sedikit diserang predator. Ya itu disebabkan karena tidak adanya antisipasi daripada pemiliknya. Jadi antisipasi sangat penting ya. Artinya sediakan payung sebelum hujan. Kalau sudah hujan baru mau cari toko untuk membeli payung, kan sudah basah itu. Sama dengan RBW itu, jangan melakukan tindakan setelah burung waletnya habis. Hal seperti ini jangan terulang lagi. Jadi diperhatikan sobat uleter, bagaimana supaya tidak datang ke RBW kita. Kalaupun dia datang, tentu ada antisipasinya, mungkin dengan memasang apalah ya, jarum atau apakah yang di LMB itu, atau dengan memasang lampu ya seperti itu, atau memasang jebakan lain. Atau yang sering saya lakukan adalah dengan cara melakukan sistem buka tutup. Ya memang ribet ya, tapi kalau mau berhasil ya harus melakukan itu ya. Tiap hari kita buka tutup ya, daripada sudah dibantai burung hantu baru kita bertindak ya, kan penyesalan. Jadi sahabat uleter ya, banyak hal sebenarnya yang kita harus lakukan ya ketika RBW kita sudah dibantai ya. Yang pertama, usahakan suara itu harus diganti ya, karena sudah tentu burung walet itu sudah merasakan trauma yang sangat tinggi. Artinya kalau burung walet itu belum sempat diserang, tentu dia kabur, dan apabila mendengar suara yang masih yang kita pakai dulu, pasti dia tidak akan datang ya. Nah terus yang kedua, arah LMB itu pastikan memang arah-arah yang kira-kira tidak ada pepohonan di depannya ya. Jangan sampai ada pepohonan di depan, karena pepohonan itu tempatnya bertengger burung hantu. Sebelum burung hantu itu menyerang, burung hantu itu bisa sampai 1 minggu mengintai di pepohonan yang ada di samping atau di depan RBW itu, atau di kabel-kabel listrik. Itu biasanya di situ bertengger mengintai ya. Namun tidak langsung menyerang itu. Bisa sampai 1 minggu atau 2 minggu dia mengintai terus. Nah setelah merasa aman ya, dia akan mengeksekusi ya, masuk ke dalam RBW itu, atau dia menunggu di LMB itu bertengger sambil menunggu burung walet yang pulang sore.
Jadi burung hantu itu, Sobat Uleter, itu menyerangnya itu bukan di sirip, bukan. Jadi dia mengintai, dia menunggu. Menunggu pada posisi-posisi di mana dia merasa nyaman bertengger, seperti halnya dengan bibir LMB ya. Pasti di situ dia biasanya nunggu pada sore-sore hari. Terus biasanya juga di dalam ruangan itu, di area roofing room itu biasanya ada pelantaian ya, papan atau balok yang menonjol di situ paling suka dia. Nah, bahkan lebih parahnya, sahabat Uleter, burung hantu itu bisa bersarang di situ, bahkan sampai berkembang biak di ruangan roofing room itu, kalau memang ada peluang di situ, seperti halnya pelantaian-pelantaian. Ya, makanya sering saya katakan jangan terlalu banyak membuat pelantaian di area roofing room itu, dengan alasan untuk antisipasi ketika ada Twitter yang rusak. Nah, itu saya kira tidak perlu ya. Maksudnya boleh membuat jembatan di situ, tapi jangan sampai terlalu lebar, karena itu akan berpotensi ditempati burung hantu. Nah, seperti itu. Dan bahkan bisa bersarang. Nah, jadi hal-hal itu, apa yang saya sebutkan tadi, sahabat Uleter, itu harus dilakukan ketika RBW sudah hancur-hancuran ya diserang burung hantu. Dan sudah pasti kita akan kembalikan nol. Artinya kita start dari awal lagi. Walaupun RBW kita itu sudah sampai mungkin sudah 2 tahun atau 3 tahun, ya sangat rugi ya. Rugi waktu, rugi tenaga, ya banyaklah kerugiannya, rugi pemikiran juga, rugi budget, sudah pasti. Jadi lakukan itu, sahabat Uleter ya. Tapi masih ada harapan. Separah-parahnya RBW, kalau kita masih mau menengani kembali, merehab, ya pasti insya Allah akan berubah. Dan satu hal yang penting, jangan sampai terulang lagi ya. Jadi harus dilakukan perawatan yang betul-betul intensif ya, rutin. Oke, sahabat Uleter, kebetulan saya mau berangkat ya. Sebentar lagi, mungkin saya tempuh 1 jam sampai di RW saya. Oke, semoga video ini bermanfaat, sahabat Uleter. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua.